Sahabat Perizinan Kota Blitar, pelayanan perizinan Kota Blitar telah menerapkan sistem online single submission risk-based approach atau yang disingkat sebagai OSS RBA. OSS berbasis risiko merupakan implementasi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan aturan turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada OSS berbasis risiko, klasifikasi usahanya terbagi menjadi 4, rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Semakin rendah risikonya, maka semakin ringkas juga perizinannya. Untuk mengetahui tingkat risiko usaha, telah dipetakan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Dan KBLI yang dipakai saat ini adalah KBLI 2020. Perbedaan juga terdapat pada klasifikasi modal usaha. Pada OSS versi 1.1, klasifikasi modal untuk usaha mikro dibatasi hingga 500 juta. Sedangkan pada penerapan OSS RBA, usaha dalam kategori mikro modalnya hingga 5 miliar. Panduan pengisian perizinan usaha adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan memiliki hak akses terlebih dahulu. Kedua, kunjungi website oss.go.id. Ketiga, login dengan cara pilih tombol masuk. Keempat, masukkan username dan password beserta captcha yang tertera, lalu klik tombol masuk. Kelima, klik menu perizinan berusaha dan pilih perizinan baru. Keenam, lengkapi data pelaku usaha. Sistem akan menampilkan data secara otomatis. Nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, alamat sesuai KTP. Data yang harus Anda lengkapi, nomor wajib pajak atau NPWP pribadi, alamat email, BPJS Ketenagakerjaan jika sudah memiliki, BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun pelaku usaha belum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Klik tombol simpan data. Klik tombol isi bidang usaha. Ketujuh, lengkapi data bidang usaha. Sistem akan menampilkan form pemilihan bidang usaha. Data yang harus Anda lengkapi, bidang usaha. Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha. Uraian bidang usaha akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih bidang usaha. Ruang lingkup kegiatan. Klik tombol simpan. Kedelapan, lengkapi data detail bidang usaha. Bidang usaha yang harus Anda lengkapi: 1. Luas lahan usaha. 2. Alamat usaha. 3. Provinsi. 4. Kabupaten atau kota. 5. Kecamatan. 6. Kelurahan atau desa. 7. Kode pos. 8. Apakah kegiatan ini sudah berjalan? 9. Nama usaha atau kegiatan. Ke-10. Modal usaha. Setelah pengisian modal usaha, sistem akan melakukan validasi skala usaha dengan tingkat resiko. Klik validasi resiko. Sistem akan otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat resiko pada usaha Anda berdasarkan pengisian data. Data yang harus Anda lengkapi adalah 1. Deskripsi kegiatan usaha. 2. Jumlah tenaga kerja Indonesia. Klik tombol tambah produk jasa. 9A. Lengkapi data produk atau jasa. Data yang harus dilengkapi: 1. Jenis produk atau jasa. 2. Kapasitas per tahun. 3. Satuan kapasitas. Klik tombol simpan. 9B. Lengkapi data produk atau jasa, khusus UKM risiko rendah, untuk perizinan tunggal sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Data yang harus Anda lengkapi: 1. Jenis produk atau jasa. 2. Kapasitas per tahun. 3. Satuan kapasitas. 4. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat SNI? Jika iya, isi nomor sertifikat SNI dan masa berlaku SNI. 5. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Jika iya, isi nomor sertifikat halal, tanggal terbit, dan tanggal berakhir. Klik tombol simpan.
10. Periksa daftar produk atau jasa. Sistem akan menampilkan 1. Kapasitas, 2. Satuan, 3. Jenis produksi. Klik tombol selesai. 11. Periksa daftar usaha. Sistem akan menampilkan data bidang usaha yang terdapat pada KBLI, lokasi usaha, data usaha yang di dalamnya terdapat jumlah tenaga kerja dan modal usaha. Klik tombol selanjutnya. 12. Periksa daftar kegiatan usaha. Sistem akan menampilkan KBLI, lokasi usaha, data usaha, skala usaha, tingkat resiko usaha, pernyataan mandiri, status. Jika sudah benar, berikan tanda cawang. Klik tombol proses perizinan usaha. Untuk perizinan UMK dengan risiko rendah, langkah dilanjutkan di poin 14. Untuk perizinan UMK dengan risiko menengah, langkah dilanjutkan di poin 13. 13. Periksa dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan yang sesuai dengan KBLI atau bidang usaha tertentu. Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi apakah sudah memiliki dokumen persetujuan lingkungan atas kegiatan ini yang harus Anda pilih. Jika pilih sudah, lanjut ke langkah 13A untuk memilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. Jika pilih belum, lanjut ke langkah 13B untuk melengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi kegiatan usaha tertentu. 13A. Jika pilih sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. Klik tombol lanjut untuk ke langkah selanjutnya dalam langkah 14 tanpa melalui pemilihan parameter. 13B. Jika pilih belum, sistem akan menampilkan konfirmasi pilih jenis usaha dan atau kegiatan yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI atau bidang usaha terpilih. Klik tombol lanjut. Jika Anda belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi. Parameter lingkungan, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi. Uraian usaha sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan. Klik tombol lanjut. 14. Pahami tentang pernyataan mandiri. Sistem akan menampilkan berbagai macam pernyataan mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti pernyataan mandiri keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L, kesediaan memenuhi standar usaha untuk klasifikasi resiko menengah tinggi atau kesediaan memenuhi persyaratan perizinan untuk klasifikasi resiko tinggi seperti SPPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan syarat lainnya. Klik lanjut. Khusus untuk perizinan tunggal dan pada tabel tertentu membutuhkan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan sertifikasi halal, sistem akan menampilkan pernyataan mandiri terkait hal tersebut. Tampilkan peta khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup. Klik lanjut. 15. Periksa draft perizinan berusaha. Sistem akan menampilkan draft NIB, lalu klik kotak centang atau checkbox. Klik tombol terbitkan perizinan berusaha. 16A. Perizinan berusaha telah terbit untuk klasifikasi resiko rendah. Perizinan berusaha telah terbit meliputi NIB, klik tombol cetak NIB, klik pernyataan mandiri, kemudian klik tulisan cetak. 16B. Perizinan berusaha telah terbit untuk klasifikasi resiko menengah rendah. Perizinan berusaha telah terbit meliputi NIB, klik tombol cetak NIB, sertifikat standar, klik tombol cetak sertifikat standar PKPLH atau SKKL jika ada, klik pernyataan mandiri, kemudian klik tulisan cetak. Selanjutnya, Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perusahaan tersebut. PT SP Kota Blitar berkomitmen untuk mewujudkan perizinan usaha yang cepat dan mudah. OSS, satu pintu kemudahan berusaha.